Halo semuanya, selamat datang di channel IQS. Bagi pemborong pemula, sering bertanya, bagaimana cara jadi kontraktor properti dan jasa renovasi rumah tanpa modal? Atau bagaimana cara agar kuli bangunan bisa memborong bangunan sendiri, biar ada kemajuan gitu. Siapa tahu bisa jadi kaya, duit banyak, punya mobil, punya rumah, biar nggak tinggal di kontrakan. Masa iya nguli terus seumur hidup lagi? Nah, lupakan keinginan cepat dapat duit dengan mudah dari bisnis jasa yang erat kaitannya dengan adukan cor, semen, pasir, batu bata plus keringat ini. Realitanya tidak ada bisnis yang 100% gampang dan bisa dijalankan tanpa modal sedikit pun. Itu semua bohong. Sorry, bukan niat menyurutkan semangat kalian mengambil peluang usaha. Coba pikir, kalau untuk jadi kontraktor sipil itu mudah, ngapain ada orang yang susah bermandi keringat jadi tukang atau kuli bangunan? Secara teori, untuk menjadi seorang pemborong itu terlihat mudah. Boleh dibilang ada yang nyaris tanpa modal. Ya tergantung sistem borongnya seperti apa. Kebetulan usaha saya masih berhubungan erat dengan membangun rumah. Jadi punya banyak rekan-rekan mandor, tukang, kuli, juga kontraktor. Berdasarkan cerita dari rekan-rekan tersebut, setidaknya ada 3 sistem borongan yang umum berlaku. Yang pertama, sistem makelar proyek. Secara yuridis, ya, sebenarnya tidak ada sistem makelar proyek atau mafia proyek seperti ini. Tapi fakta di lapangan, katanya, maaf, saya pura-pura tidak tahu aja biar aman. Praktek seperti ini memang sudah biasa. Jadi begini contoh alur sistem atau cara kerjanya yang katanya tanpa modal itu. Mendirikan badan usaha berbentuk PT atau CV, kontraktor, atau pinjam nama perusahaan milik orang lain, ikut tender, proyek pemerintah, main dengan orang dalam, memenangkan tender, pekerjaan disubkan atau dilempar pada perusahaan lain, pekerjaan selesai, dana cair, dapat keuntungan. Simple. Teorinya sih begitu. Tapi saya yakin itu berlaku di zaman dahulu kala. Kalau di zaman sekarang ini tidak ada pejabat yang mau disuap atau diajak kong kali kong dalam permainan tender proyek besar semacam itu. Kecuali oknumnya pas lagi hilang. Memang kontraktor bangun model begitu sepintas tampak tidak perlu modal. Cukup punya koneksi kuat maka bisnis berjalan lancar. Tapi untuk membangun hubungan kerjasama dengan orang, yaitu apakah tidak butuh banyak uang? Lagi pula cara-cara bisnis kotor macam itu bertentangan dengan kode etik bisnis. Dan saya yakin kamu sebagai calon kontraktor yang muda tidak sudi melamar pacar kamu pakai duit hasil senggol sana senggol sini. Itu kan? Yang kedua, sistem borong kerja. Cara kerjanya simple, ya. Pemborong akan dibayar untuk mengerjakan bangunan sampai selesai. Pembayaran ini biasanya dilakukan secara bertahap sesuai progres bangunan yang dikerjakan. Sedangkan urusan penyediaan bahan menjadi urusan pihak klien. Atau bisa pemilik rumah langsung atau kontraktor utamanya atau mainkon. Dalam sistem borong kerja, peran pemborong lebih mirip mandor. Karena tugasnya hanya mengkoordinir tukang dan kuli bangunan saja.
biasa berlaku di kalangan pemborong kecil yang hanya melayani jasa renovasi atau membangun rumah milik perorangan dan subkontraktor level terbawah. Untung atau rugi di sini tergantung kemampuan seorang pemborong dalam memperkirakan waktu pengerjaan untuk menetapkan harga borongan yang tepat. Kesalahan perhitungan berpotensi merugikan, karena jika ternyata proses pembangunannya molor, maka harga borongannya tidak cukup untuk membayar ongkos tukang, memilih atau mempekerjakan tukang juga serta kuli bangunan yang benar-benar ahli, sehingga hasil kerjanya kuat, rapi, dan cepat selesai. Nah, ini juga poin penting. Kemudian kesalahan merekrut tukang kurang cakap atau yang pemalas, main HP aja kerjaannya, rokokan aja. Ini akan membuat pekerjaan molor tidak selesai-selesai. Kemampuan membaca gambar site plan atau memahami keinginan konsumen, kemudian hasil kerja yang tidak sesuai keinginan konsumen memaksa kita untuk merevisi pekerjaan yang sudah jadi. Otomatis biaya tukang juga bertambah. Belum lagi komplain dari konsumen karena dia juga rugi bahan karena kita salah pasang misalnya. Jadi penting sedikit belajar ilmu arsitektur dan teknik sipil, dan komunikasi dengan konsumen harus terjaga. Ketiga skill tadi mutlak diperlukan jika ingin jadi pemborong pemula yang sukses. Kelihatannya mudah dan tanpa modal, tapi risikonya juga besar. Kesalahan kecil saja ini bikin usaha rugi. Dilihat dari modal, sistem borong kerja kayak begini ini lebih menguntungkan. Kita hanya butuh cari tukang dan mengawasi mereka, ya. Tapi coba ketemu dengan konsumen yang suka merubah atau berubah pikiran, terus cerewet pula. Rasanya itu kayak ditabokin orang gila, nggak bisa ngebales. Mau balas ya kita yang salahin. Yang ketiga, sistem borongan total. Nah, jika kalian sudah sukses jadi pemborong kecil, langkah selanjutnya ini adalah naik level jadi kontraktor besar yang menganut sistem borongan total. Artinya semua urusan mulai dari tenaga kerja, material, kita urus semua. Untuk itu, selain punya kemampuan layaknya seorang pemborong kerja seperti yang telah saya jelaskan tadi, maka kita juga harus menguasai kemampuan yang lebih kompleks. Seperti yang pertama, punya kemampuan menghitung rencana anggaran biaya atau RAB atau BQ, serta mampu mengantisipasi kenaikan harga bahan yang bisa tiba-tiba naik. Paling tidak ini harus menguasai program AutoCAD, Excel. Yang kedua, mempunyai link supplier bahan bangunan yang memasok kebutuhan bahan bangunan berkualitas dengan harga murah, termasuk juga penyedia jasa sewa peralatan proyek. Yang ketiga, menguasai manajemen keuangan, marketing, communication, skill, bahasa Inggris, kalau konsumennya orang bule, human resource, serta jaringan bisnis luas. Maklum, karena bisnis jasa konstruksi bangunan ini butuh kerjasama tim yang solid. Yang keempat, ini menguasai ilmu arsitektur dan teknik sipil. Kalau tidak memiliki skill ini, sebaiknya merekrut seseorang yang ahli dalam bidang teknik sipil atau arsitektur. Dan yang kelima, tentunya memiliki modal yang besar. Susah kan? Enggak juga. Kalau kita sudah terjun sendiri, lambat laun semua hambatan pasti bisa teratasi. Percayalah, pengalaman tidak akan pernah bohong. Terus bagaimana kunci sukses jadi pemborong bangunan? Mendapat proyek besar pasti jadi keinginan semua kontraktor sipil. Namun jika kalian baru memulai merintis usaha dan belum punya banyak pengalaman di bidang jasa bangun-membangun
gedung atau rumah, sebaiknya belajar memahami seluk-beluknya lebih dahulu. Ya, mengambil jasa renovasi rumah kecil-kecilan di tahap awal lebih bagus ketimbang langsung main proyek yang besar. Jangan terjebak dalam pola pikir negatif dalam mencari konsumen yang ingin mendirikan rumah secara instan. Apalagi langsung mengirim proposal penawaran membangun hotel, apartemen, kondominium, atau gedung bertingkat. Ambisi ya boleh aja, tapi mengukur kompetensi diri juga penting, karena selain kendala modal, risiko merugi juga besar jika nekat mengerjakan proyek raksasa tanpa pengalaman yang cukup. Nah, sebenarnya untuk memulai usaha jasa pemborong bangunan itu tidak terlalu susah, karena kemudahan itu akan kita dapat setelah melalui proses pembelajaran. Bahkan rekan saya sekarang bisa sukses menggarap proyek-proyek besar dari pemerintah maupun developer properti meskipun tidak punya background pendidikan teknik sipil atau arsitektur. Lalu bagaimana caranya meraih keberhasilan jadi kontraktor yang bidang properti? Nah, berdasarkan liku-liku perjalanan bisnis dan tips sukses dari rekan yang tidak mau disebutkan namanya ini, menurutnya kunci sukses jadi kontraktor bangunan itu ada 3 modal utama yang harus dikuasai. Yang pertama yaitu mampu meyakinkan dan menjaga kepercayaan dari konsumen. Yang kedua, mampu mengkoordinir tukang dan kuli bangunan dengan baik. Yang ketiga, punya kemampuan menghitung rencana anggaran biaya atau RAB atau Bill of Quantity atau BQ. Ya, minimal mendekati tepat lah. Jika kamu tertarik, ambil peluang jadi pemborong properti muda, pemula sukses, pondasi dasar tersebut harus diperkokoh dulu. Sama dengan mendirikan gedung. Kekuatan pondasi ini menentukan seberapa kuat gedung tersebut bertahan menghadapi segala cuaca, bahkan banjir atau angin topan. Tapi tenang, pasti ada jalan kok. Atau kamu punya pengalaman menjalankan bisnis ini, boleh bagikan tipsnya di kolom komentar. Nah, yang jadi masalah bagi pemborong kecil pemula itu dalam bisnis jasa konstruksi sipil ini adalah bagaimana cara mendapatkan proyek bangunan. Boro-boro berpikir dipercaya menggarap proyek gede. Dapat borongan yang skala kecil saja susah. Nah, next video kita bahas ya. Oke, tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan atau jika ingin diskusi. Terima kasih yang udah nonton sampai ke detik ini. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini. Saya Anggur Halid, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam QS.